Maka beliau mengatakan apa? Yakfi minal jazaa'i laka. Cukuplah balasan bagimu bahwa Allah menerima kekurangan sholatmu yang tidak khusyuk itu. Jadi sholat kita ini khusyuk nggak? Udah belajar ma'rifatullah lah ya. Jadi antum kira khusyuk itu dari awal, terus dalam hati nyebut Allah, Allah. Enggak, itu nyembah lafaz itu. Syirik juga kalau antum nyembah lafaz. Jadi kalau antum sholat nih bayangin lafaz ini nih. Ini yang kebayang lagi sholat. Ini huruf nggak? Makhluk ini, syirik kalau antum bayangin itu. Yang disembah yang punya nama ini. Ustadz, saya melihat ada cahaya, lafaznya begitu. Lah itu cahaya nama yang nempel di kolbumu. Jadi kolbu kita ini ketika tembus nama Allah, itu bergeser kayak dua batu, ces. Maka ada itu yang syawarikul anwar. Terbitlah cahaya. Cuma karena dia syawarik, syuruk itu setiap saat atau cuma di jam tertentu? Jam tertentu aja. Jadi kalau zikir, kenapa enaknya cuma kadang di depan, tengahnya udah enggak, akhirnya enggak jelas? Ya kadang-kadang begitu. Kemarin enak banget kok, sekarang biasa aja. Ya itu, namanya syuruk. Kadang dia terbit, kadang enggak. Suka-suka Allah yang punya nama. Ya kan? Maka orang-orang yang sudah bermakrifat sebelum zikir, dia sudah wusul sebelum menyebut. Itu sebabnya di majelis Maulana Abati, kenal dulu baru sebut, kenal dulu baru bisa ingat. Nah, untuk mengenal, aneh kalau kenalan nih, pertama, namanya siapa? Jangan begitu, biasa aja. Namanya siapa mas? Gitu kan? Ya nggak? Nah, Allah itu basa-basi sama kita. Kamu tahu nggak namaku siapa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Walillahil asma'ul husna. Jadi Allah itu mesra sekali sama kita, akrab sekali. Allah malah yang nanya, ya kan? Baik. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, karena mengenal itu harus dimulai dari nama, maka awal ma'rifat adalah ma'rifatul asma. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun mengenal yang punya nama. Yang punya nama bisa jadi namanya lebih banyak lagi. Coba nama Bang Dik doang, ternyata nama kecilnya Rizky itu. Di rumah dipanggil apa? Entong. Om Ganteng. Aduh. Enggak, waktu di kampung, di rumah Mbak Bapak. Bengek. Bengek. Tuh, dia punya nama loh, Bengek. Kalau di sekolah dulu waktu Badung-Badung apa panggilnya apa? Woi. Woi. Tuh, itu panggilan semua. Kalau orang manggil woi, nyaut nggak? Nyaut. Allah itu dipanggil dengan semua bahasa, semua nama, semua lughat, semua lahjat. Allah itu bukan bahasa Arab murni loh. Dia bahasa lebih tua dari bahasa Arab. Masuk ke bahasa Suryani Ibrani, di bahasa Ibrani Elohim. Lafaz intinya ada di alif lam. Maka intinya ilmu ma'rifat itu kalau versi Maulana kan ada di alif kan. Kalau alif antara ada di bawah alif itu ada apa gitu. Nah, itu bagian beliau lah ya. Kita manas-manasin aja biar antum datang lagi malam Rabu kan. Karena aneh itu kulit-kulitnya doang. Nanti beliau yang jeroan-jeroannya masuk kan. Lebih merinding-merinding lagi kan. Jadi orang kalau nanya ini ada kitabnya ke sini, ada kitabnya gitu. Karena kalau beliau kan kitabnya di kolbunya. Nah, Play Store langit itu ketika diinstal itu masuknya ke kolbu. Kan saya menginstal nih, masuknya ke handphone kan. Mungkin nggak kita nginstal suatu tapi nggak ada emailnya. Harus ada nama email dulu kan. Itulah nama ruhani. Supaya ada, biar masuk ma'rifat tuh ada tempat masuknya. Antum harus kenal dulu nama ruhani. Maka nanti ada latihan dan itu wajib bisa berkoneksi dengan ruh kita sendiri. Nah itu yang disebut man arafa nafsahu. Ya. Kalau di torikot biasa yang formal itu man arafa nafsahu itu cukup dengan mengenal sifat-sifat, tabiat-tabiat. Itu baru arafa nafsiyah. Nafs yang zahir, belum nafs yang ruhiyah. Ya. Nah kayaknya di situ ada pertanyaan tuh. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya luar biasa Bu ya. Sejak saya melihat di YouTube
Buya menjelaskan tentang nama tubuh ruh. Saya banyak bertanya kepada guru-guru saya. Beliau mengatakan, ini bukan materi umum. Jadi saya dianggap lancang dong. Ini adalah kerahasiaan. Masya Allah. Maka pertanyaan saya, ketika seorang ibu sudah dihembuskan ruh bayi di situ, apakah sudah ada namanya? Atau kita akan mencari nama itu setelah kita mencari keilahian, agar senantiasa tubuh jasad dengan tubuh ruh ini selaras gitu. Tapi pertanyaannya di surat Al-Fajr, hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kepadaku. Jadi sebenarnya ini nama ruh atau nama jiwa. Lalu jiwa ini apa? Ruh ini apa? Buya, mohon izin Buya. Pertanyaannya kelas profesor deh. Wah, ya dah. Baik, izin Syekh Mansur, nanti kalau kurang tolong ditambahin ya. Kalau mau pakai dalil atau langsung? Terserah. Tapi kan kita makhluk dalil ya, butuh dalil. Antum silakan cari surat Shot ayat 72. Nanti ketemu. Jadi di ayat sebelumnya Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan bashar. Bashar itu tubuh ini. Tempatnya si nafsiyah. Tubuh ini bashar, sisi manusiawi. Aku ciptakan. Jadi Allah itu kasih kata kuncian yang sangat luar biasa. Kalau yang tubuh kasar ini Allah cipta, tapi giliran yang ditiupkan gak dicipta. Bahasanya tiupan. Boleh dong Kang dihapus? Diulang lagi yang terakhir. Inni khaliqun basharan min tin, gitu kalau nggak salah ayatnya. Itu di ayat 71-nya kalau nggak salah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, sisi manusiawinya itu dari tin, dari tanah, anasir tanah. Jadi kayak avatar, ada anasir tanah, anasir udara, anasir apa? Api. Nah, itu di tanah kan lengkap semuanya. Tanahnya macam-macam kan. Ada tanah yang kebakar, ada tin, ada masnun kan. Ada macam-macam istilah tanah di Quran ya. Ada tanah liat, ada tanah gosong. Itu ada tuh istilah tanah lumpur. Kalau yang korupsi itu tanah curian kali ya. Tanah sengketa. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Siapa tahu mereka jadi wali Allah ntar kan. Ya nauzubillah, kita nggak ada maksud merendahkan siapa-siapa. Karena orang yang maksiat hari ini belum tentu dia maksiat selama-lamanya. Orang yang taat hari ini belum tentu dia taat selama-lamanya. Itu urusan kolbu. Maka Sidi Ahmad Tijani mengatakan dalam kalam-kalam kudusiyah Allah itu dikatakan, ini sesuai dengan makna hadis Nasai. Jika Allah sudah memandang hambanya sekali aja ridho, itu lam yu'azzibuhum abadan. Allah tidak akan siksa. Jadi sekali Allah pandang kita nih, mau sebahlul apa, mau dia korupsi berapa, zina 1000 kali, 1.000.000 kali, dia bunuh orang 1.000.000 orang. Tapi kalau Allah sudah pandang, dia pasti tobat di akhir hayatnya. Itu yang terjadi pada orang yang di zaman Bani Israel, yang dia bunuh 100 orang ya. Yang terakhir ulama yang dibunuh. Ulama. Itu ulama kok bisa ya? Ente bunuh berapa orang? 99. Neraka ente gitu. Jadi dari dulu sudah ada ulama, kurikulum neraka itu sudah ada. Panitia-panitia neraka itu sudah ada. Itu contohnya di Sahih Bukhari loh. Dibunuh nggak sama dia? Dibunuh, lengkap 100. 100 itu yang tertulis. Orang Arab tuh kalau ngomong 100, litakthir, menunjukkan banyak. Dia bunuh. Gimana dengan dia selingkuh, zina, lebih banyak lagi. Dia maling. Nggak disebutin. Itu yang parah-parah aja. Yang parah disebutin. Yang pantas disebutin kan menyeramkan tuh. Aku udah bunuh 99. Coba kalau dia bilang, aku goda sekian gadis, Pak Kiai. Kan lucu. Nggak seru. Yang seru itu kalau dia bilang, saya sudah bunuh sekian orang. Ini jawara sakti. Ketika dia bilang, malaka minat tobat. Kamu nggak ada tobat. Itu belatinya langsung terbang. Set. Kepala langsung. Itu kepala terakhir ya. Tahu-tahu dengar ada wali Allah di ujung kampung. Datang ke sana. Ketika datang apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sudah bunuh 100 orang. Terakhir ulama. Bisa nggak tobat? Jawabannya apa? Malaka. Apa yang membuat kamu tertahan dari tobat? Girang, merinding, selamat. Tapi ada satu syarat.
tinggalkan kampungmu, komunitasmu. Buat komunitas baru. Hobinya sama, tapi komunitasnya baru. Tapi di tengah perjalanan meninggal kan? Belum punya amal, masuk surga. Orang yang dia bunuh tadi, masuk neraka. Itu si ulama tadi, itu nggak ulama. Dia cuma zahirnya aja ulama. Ulama kok mutus rahmatullah kan? Jadi ketika di akhirat, itu ulama bingung. Loh, orang yang bunuh gua kok masuk surga? Bisa begitu ntar, Bang. Anda mau ngomong apa tadi ya? Tubuh tadi. Tubuh ya? Tubuh ruhania, Oke. jiwa. Ah, siap. Apa bedanya? Jadi ada yang dalam Al-Quran itu disebut bashar. Begitu bahasa Arabnya ya? Basharun. Ya. Ada ruh. Apa kata Allah? Inni khalik, aku cipta si manusia. Tapi giliran ruh, nggak ada cipta. Lafaznya apa? Tiup, hembus. Nafakh. Kalau ini Cipta. khaliq, cipta. Berarti ruh itu bukan dicipta. Nah, lalu apa bedanya? Ini bashar sisi manusiawi, ruh dengan jiwa itu ya. Ruh dengan jiwa, ruh tiupan ini Allah masukkan ke sisi manusiawi. Lalu di sisi manusiawi itu di bagian mana Allah meniupkan? Itulah namanya nafs. Jadi di dalam ini ada namanya satu tempat namanya nafs. Dan itu rahasia Allah. Si bashar, kita nih manusia ini kan bashar nih. Nah, Allah tiup di mana? Ini ditiupkan masuk ke dalam. Nah, di dalamnya itu ada namanya kolbu. Itu sebabnya Imam Ghazali kesulitan untuk membedakan antara ruh, kolbu, nafs. Nah, satu lagi akal dia. Imam Ghazali sendiri agak kesulitan dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang jilid ketiga ya, tentang Ajaibul Qalb Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut keajaiban. Itu bahasa saya sudah paham langsung. Orang Arab kalau ngomong ajaib itu beda dengan kita ngomong ajaib. Kalau kita bilang ajaib artinya apa? Canggih. Orang Arab kalau bilang ajaib itu aneh. Keanehan kolbu. Ini kolbu tuh aneh gitu. Keunikan, unik. Maka dia tuh seakan-akan menamakan sama. Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah. Disamain. Titik halus yang bersumber dari Rob. Itu versi dari Allah benamkan ke dalam apinya kolbu. Apinya kolbu itu yang kemudian isinya si nafs. Jadi ruh itu masuk ke situ. Nah, ruh ini, tadi pertanyaannya ada nama nggak? Ya ada lah. Orang gini nih, Bang Dik doang kalau keluar negeri, itu bisa nggak pakai KTP, nggak pakai paspor? Nggak bisa. KTP lokal bisa berlaku nggak ke Malaysia? Nggak bisa. Harus pakai paspor. Namanya sedikit beda kan nama yang KTP? Ada tambahan nggak? Ada kan tambahannya? Iya. Tiga. Jika untuk perjalanan antar kota harus ada nama, masa perjalanan dari alam sono masuk ke alam janin, dari janin masuk ke alam fisik ini nggak ada nama, nggak bisa jalan dia. Maka perjalanan itu kenapa tertahan? Semua torikot itu bisa tertahan karena dia nggak tahu nama dirinya. Masya Allah. Man arafa nafsahu, diterjemahkan man arafa isma nafsihi. Siapa yang mengenal nama dirinya dulu, baru karakter dirinya, baru sifat-sifatnya, penyakit-penyakitnya, obat-obatnya, baru terketemu jalan menuju Allah, sang peniup ruh. Gaya sok pinter. Posisi jiwa tadi belum dijelasin antara jiwa dan ruh. Ini kan bashar ini si bayi. Kalau versi hadis kan ada dua versi. 40 kali 3 sama 45 hari ditiup. Berarti sebelum itu dari nutfah, dari sperma, S aja ya, sampai kemudian ditiup, saya tertarik pakai yang ini.
45 hari. Karena kita konfirmasi ke dokter-dokter kandungan, umur 28 sudah ada jantung, sudah ada otak, sudah ada paru, sudah ada semuanya. Umur berapa? 28 hari. Kalau udah kawin ya. Cuma manusia mini kecil, bergerak sendiri. Ketika umur 40-an, kata beberapa dokter bidang ini, udah ada jurnalnya juga, itu terjadi integrasi, si jantung ini bergerak karena ada kaitan dengan otak, otak ada kaitan dengan paru, terus itu satu integritas sama. Jadi dia terintegrasi. Ada koneksi semuanya. Barangkali kalau mau kita bahasakan secara kedokteran disebut terintegrasi. Kalau bahasa kita peniupan ruh. Kalau bahasa anak komputer penginstalan ruh. Windows berapa tuh? Tuh, komputer nggak bisa jalan kalau nggak ada Windows-nya kan? Ada penginstalan, ada nginstalin, ada barangnya. Dikasih nama nggak ketika diinstal? Kalau yang original loh ya, dikasih nama nggak? Kecuali yang nggak original, nggak perlu nama. Yang KW nggak perlu nama. Itu sebabnya kajian-kajian kebatinan, kerohanian yang namanya nggak jelas. Itu kemana-mana perginya. Kemana-mana perginya. Jadi nama rohani itu nama syafaat sebenarnya. Ya karena sayang guru dikasih ke kita. Ya. Dan ruh antum yang minta itu ruhnya. Kan dia mengalami, jadi ketika masuk itu perjalanan, ibarat pesawat masuk ke bumi, goncang. Nyampe di dalam janin, lahir, lupa deh. Amnesia spiritual. Istilah kita di Cafe Rumi ya. Itu sudah ada kajian itu, amnesia rohani. Di rohani mengalami amnesia. Itulah sebabnya kenapa Allah kirim para rasul. Para rasul sudah wafat. Lah Nabi ya Ba'di kan nggak ada lagi Nabi. Itu sebabnya Nabiullah Khidir statusnya bukan Nabi secara manzilah nubuat. Tapi beliau Nabi. Kan debatnya Imam Qushairi dengan imam-imam yang lain. Kata imam yang lain, Nabi Khidir Nabi. Nah ini dipakai mazhabnya oleh Imam Nawawi, pengarang Arba'in. Supaya nanti orang nggak berpikir Nabi Musa itu belajarnya sama wali. Ntar orang mikir wali lebih tinggi dari Nabi. Ini kekhawatiran Imam Nawawi, wajar, ahli akidah, ahli hadis, ahli fikih. Imam Qushairi, ahli akidah yang sudah konversi, naik dia ke ilmu ma'rifah. Apa yang terjadi sama beliau? Beliau ngomong begini, sekarang Khidir itu wali. Saya lama mikir, gak ngerti-ngerti. Di sini saya baru paham, ketemu Maulana Abati. Padahal hadis sudah kita hafal, gak ngerti-ngerti. La nabi ya ba'di, apa kata beliau? Tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka semua nabi-nabi yang masih hidup, Nabi Idris kan masih hidup itu statusnya kalau turun ke bumi, statusnya wali. Jadi walaupun beliau ini pangkatnya 4, tapi jabatannya nggak ada. Gitu. Pangkatnya, bintangnya 4 nih, tapi nggak ada jabatan. Kalaupun jadi pejabat, ntar nggak tahu deh gimana. Nanti Nabi Isa turun. Masih ingat nggak hadis Sahih Bukhari? Apa kata Nabi? Betapa hebatnya kalian. Isa Al-Masih Nabiullah turun, tapi imamnya sholat subuh dari kalian. Kalau kita beruntung nih, Bang Dik nih. Kalau aneh beruntung, antum beruntung, umur kita panjang. Nggak mati kena COVID. Nggak mati karena virus-virus segala macam. Insya Allah amin ya. Insya Allah kita akan menyaksikan itu. Nabi Isa turun di Menara Putih Baidho di Syam. Ketika masuk ke masjid, yang jadi imam dari kita, Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Nabi Isa ngelihat di dalam dirinya Al-Mahdi itu, oh ada sesuatu lah. Itu kita kaji di waktu yang lain. Gak boleh sebut aneh. Kalau nama ruh sudah ada izinnya, boleh kaji. Kenapa boleh dikaji? Itu ada dalam kitab Gunyah. Kalau sudah ada di kitab ulama, masa masih dirahasiakan? Kalau sudah ada dalam kitab ulama, masa masih disebut konsumsi khusus? Apakah Syekh Abdul Qadir Jilani itu teledor ketika nulis bagian itu dalam kitab Gunyah? Itu kitab biasa, itu kitab panduan orang salik umum lah, semua tarekat standar lah. Jadi, mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang bilang, ini ilmu rahasia. Iya. Gak boleh disebar, gak begitu. Ini harus disebarkan.
Allah aja memperkenalkan namanya, masa nama antum nggak boleh? Emang antum siapa? Ya. Buya, kalau ada orang mati dia sebelum mengenal nama ruhnya, apa yang terjadi? Orang kalau meninggal sebelum mengenal dirinya, itu yang sebenarnya. Jadi kalau belum kenal nama, berarti dia belum kenal dirinya. Berarti dia ketika ditanya, man rabbuka, bingung dia jawab pintar. Kalau dia orang soleh, nanti ya amalnya yang akan bantu dia. Kalau amalnya nggak soleh. Jadi kenapa kita harus kenal diri sebelum wafat, sebelum mati? Supaya dapat syafaat ketika menjawab. Jadi gini, Bang Dik. Si basar, si tubuh fisik ini hanya mengenal yang fisik. Objeknya empirik. Kolbu hanya tahu kenangan. Kenangan nama. Akal hanya tahu yang rasional. Yang tahu Allah, ini nggak bisa. Akal mikirin Allah, gila. Kolbu mikirin Allah, langsung dia kemudian batil. Jadi kalau ada kolbu orang, ngaku dia bilang, kolbu saya bisa ngelihat Allah, itu torikot setan itu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kolbu nggak bisa. Kolbu itu dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nggak ada ayat kolbu bisa melihat Tuhan. Lafaznya kolbu itu tempat nama. Jadi kalau disebut, telepon. Arozi, tolong dong, itu adik saya, tolong dimasukin, tolong diterima, dia butuh kerja. Karena dapat syafaat dari Bang Dik, saya terima nggak? Saya minta nama nggak? Kasih berkasnya sini dong. Berarti syafaat itu intinya apa? Mudah apa ya? Bukan. Pintu syafaat apa? Ma'rifat. Kenal. Jadi kalau kita nggak kenal dengan orang itu, kita nggak akan dapat syafaat. Itu yang disebut syafaatul uzma. Kalau hari ini kita nggak kenal nama Nabi, nggak bisa berkoneksi dengan Nabi, nggak kenal dengan nama Allah, terus dapat syafaat apa? Nah, itu sebablah ma'rifat itu kita bahas tadi, kaidahnya apa? Awalul ma'arif al-asma. Jadi awal ma'rifat itu adalah ma'rifatul asma. Awal ma'rifat itu adalah mengenal nama. Jadi kalau Rasul sudah kenal nama-nama kita, itu baru namanya syafaatul uzma. Oke, anggap Rasul kenal nama kita. Kita nggak kenal nama-nama kita gimana? Misalnya nih, namanya beliau apa? Abdurrahim Akmali. Dipanggil-panggil, misal anggap saya Rasul nih. Akmali. Bingung, nama saya Rizky, bukan Akmali. Ente salah orang. Ente kayaknya bukan Rasul deh. Bisa jadi begitu, Tar. Ya. Masa Rasul salah nama aneh? Berarti nggak kasaf ente. Kan bisa begitu, Tar kan? Katanya Rasul ini diperjalankan ke langit, ke aras, bisa diperjalankan ke masa depan. Masa nama aneh aja nggak tahu? Jadi orang-orang yang ngotot bahwa nama KTP dia itu yang nama, ya sudahlah, dapat syafaat. Siapa apa ntar ya? Bingung kita mau jelasin. Ya, Pak. Jadi kalau nggak kenal di sini, orang akan mencarinya di alam barzakh. Dan itu ditulis oleh gurunya Syekh Nazim. Syekh Nazim itu berkalam ke muridnya. Kalam dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Orang yang tidak sempurna suluk ma'rifatnya waktu masih hidup, dia harus menyempurnakannya setelah masuk ke alam barzakh. Alamnya kira-kira begitu yang beliau tangkap di zaman itu. Sama dengan kitab Habib Zain. Ya, Bahjatut Talibin, ya bin Smith ya Maulana ya. Apa kata beliau? Orang kalau nggak sempurna pengenalannya di dunia, maka dia harus menyempurnakan setelah mati. Dalilnya lainnya apa nih? Ini kan kalam ulama. Kita kan butuh dalil. Kan kita sekarang jadi haba dalil. Mana dalilnya? Udah kita kasih dalil. Ketika baginda Nabi SAW diperjalankan waktu Isra, beliau melihat Nabi Musa ngapain? Sholat. Itu sholat cari pahala apa cari marifat? Beliau mengatakan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati Nabi Musa, kuburnya, dan dia lagi sholat dalam kuburnya. Hadis Bukhari.
Itu sholat apa? Sholat mau naik manzilah. Dan kesempurnaan para nabi ketika mereka bisa sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya 124.000 yang diceritakan beliau, itu sholat semua di belakang Nabi. Kalau versi ahli hadis nih ya, Nabi jadi imam. Terus ditunjukin cara gerakannya sama Jibril. Itu versi riwayat lah ya. Kalau versi hakikat enggak. Enggak begitu. Justru Jibril sempurnanya saat itu juga. Dapat kesempurnaan. Tinggal konfirmasi malam Rabu. Iya, pelada ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk debat syafaat, harus bermakrifat. Harus kenal diri kita. Jadi kalau kita dipanggil nih, dibuka nanti daftarnya. Daftar syafaat kubro, ada daftarnya. Abdurrahim Akmali. Dipelototin terus kan, kamu orangnya? Enggak, saya Rizky, saya dik doang. Kan gak bisa. Ke laut. Ah, ini nama si Ruh ini. Beberapa masyaikh yang saya temui, itu mereka ketemu namanya depan-depan doang. Ternyata dari beliau betul. Beliau ngomong, biasanya wali-wali yang dapat di luar jalur Khidriyah, itu memang dapatnya depan-depannya Maulana. Paling sering dipanggilnya mereka cuma Maulana. Oh ternyata itu panggilan Jabarut ya Maulana. Pakat Jabarut. Jadi dia dipanggil Maulana. Maulana Muhammad. Semuanya pasti namanya Maulana Muhammad apa gitu.